pes. Lalu saya masuklah ke tukang tambah angin, tukang tambal ban. Di Indonesia biasa nih, pinggir-pinggir jalan. Kemudian saya lihat yang penjaganya itu anak muda bersih. Kok hati bilang nggak pantas anak muda ini jadi tukang tambal ban. Bukan berarti saya merendahkan. Lalu saya tanya sama dia, Mas, ente sekolah? Sekolah Ustaz. Kuliah saya malah. Oh, kuliah? Kok kuliah jadi tukang tambal ban? Susah Ustaz nyari kerjaan. Makanya jangan nyari kerjaan dari Allah. Tapi kerjaan akan Allah kasih. Ya sudah, tambah dulu angin saya, depan 35 ukuran bantul, belakang depan 32, belakang 35. Lalu si anak muda ini nambal ban, ditambah anginnya itu ban depan, ban belakang. Setelah selesai saya ajak ngomong, berapa penghasilan kamu? 2008 nih, 2008 15.000 sebulan tuh, enggak sehari. Kalau sehari 15.000 rupiah ya, rupiah. $2. Di sini $2. 15.000 itu $2 satu hari. Subhanallah. Ya udah, gini. Ente baca Waqiah ya. Baca suratul Waqiah. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Habis subuh, habis asar, habis subuh, habis asar, habis subuh, habis asar. Oke? Bisa? Bisa, Ustaz. Terus uang harian yang kamu bawa itu, yang kamu terima 15.000, jangan dimakan, jangan dibawa pulang. Kamu bagiin saja. Kamu pulang gak usah bawa duit. Dia ketawa tuh. Oh Ustaz, saya kan kerja buat nyari duit. Jangan, sekarang kerja buat nyari Allah. Jangan nyari duit, supaya kamu nanti naik derajat. Insyaallah lah Ustaz, ya jajan. Ya udah, Assalamualaikum. Pulang saya, Waalaikumsalam. Saya tidak tahu apakah anak muda ini mengerjakan membaca Waqiah atau tidak, saya nggak tahu. Apakah anak muda ini kemudian sedekah 15.000-nya itu juga tidak tahu, tidak ngerti. Karena saya juga nggak nanya namanya siapa, saya nggak tanya itu orang tuanya siapa, nggak ngerti. Saya pulang. Itu terjadi 2008. Tanggal 7 Juni 2009. Tanggal 7 Juni 2009. Kemudian datanglah surat undangan ke meja saya. Datanglah surat undangan ke meja saya. Tertulis di sana, hendak jemput Ustaz, di sini jemput ya. Hendak mengundang Ustaz meresmikan saya punya swalayan. Kata yang undangnya. Saya ingin Ustaz hadir meresmikan ya, opening celebration nih, Ustadz yang open, Ustadz yang seleb. Karena atas nasihat Ustadz saya bisa punya swalayan. And you know, siapa yang mengundangnya? Siapa yang jemputnya? Dialah anak muda yang tahun 2008 jadi tukang tambal ban, jadi tukang tambah angin, yang penghasilannya 15.000 rupiah. Pada saat ketemu saya tanya, kok kamu bisa jadi orang kaya nih? Gimana caranya? Ustaz tuh omong benar. Kenapa saya nyari duit? Cari yang punya duit aja. Saya akhirnya nurut. Habis subuh saya nggak tidur, saya baca Waqiah. Sore sempetin saya baca Waqiah. Lama-lama Waqiahnya apa Ustaz? Lalu saya baca sampai belasan kali. Lalu setiap hari saya tidak bawa uang itu juga 15.000, saya kasih saja sama orang-orang. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak punya duit habis itu. Karena duitnya dibagi sama orang. Cuman ada keanehan Ustaz. Sore saya dijemput, disuruh nemenin si Fulan pulang bawa jutaan. Ada janjian, kamu tolong teman saya kita ke rumah Haji Ahmad. Ternyata begitu ke Haji Ahmad, deal tanah, saya dapat 50 juta. Pokoknya tuh rezeki ngalir Ustaz. Sampai kemudian saya beli sebidang tanah, saya bangun 4 ruko, 4 toko. 2 toko saya sewakan, 2 toko kemudian saya pakai sendiri. Dan inilah swalayan yang saya minta Ustaz meresmikan. Subhanallah. Ustaz, saya rasakan betul fadilah Waqiah dan fadilah sedekah. Terima kasih Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirin bisa mendakwahkan Waqiah dan bisa bersedekah yang banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn off your handphone. Turn off. Saudara semua yang dirahmati Allah, saudara bisa kumpulin tuh saudara-saudaranya saudara. Jangan matiin handphone. Okay? Saudara kumpulin kerabat, ponaan, nisan, besan, tetangga. Bilang sama mereka, hari Minggu besok pagi ke rumah saya, kita sarapan sama, kita breakfast. Ada yang mau saya tunjukin, ada yang mau saya perdengarkan, perlihatkan. Apa tuh? Oh, ini sesuatu yang bisa bikin kamu kaya nanti, sesuatu yang bisa bikin kamu banyak duit nanti, sesuatu yang bakal change your life. Masa sih? Makanya datang besok. Nah begitu saudara-saudaranya datang, tetangga datang ya, begitu tetangga datang, saudara datang, sarapan, tunjukin deh yang direkam tuh. Tunjukin tuh yang tadi direkam. Oke, kita dengar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang dibuka lagi. Dibuka yang tadi direkam. Oke. Seakan-akan ibu bapak lagi memperlihatkan kepada teman yang lain. Coba saya pinjam satu. Boleh saya pinjam satu? Saya pinjam satu yang paling keras suaranya. Hah? Suaranya mana? Ini ambil gambar ke tampar. Jangan ambil lagi kau tak kasih ya. Oke, nih, dengerin. Ambil tapi tak boleh. Mana ini? Saya punya ban mobil kempes. Lalu saya masuklah ke tukang tambah angin, tukang tambah ban. Di Indonesia biasa. Kemudian saya lihat yang penjaganya itu anak muda bersih. Kok hati bilang nggak pantas anak muda ini jadi tukang tambah. Nah, kira-kira seperti ini. Maka saya bilang, nanti saya akan datang ke Singapura tiap minggu. Ibu bapak tidak perlu merekam karena ini sudah saya yang menyediakan. Ibu bapak tidak usah lagi merekam, tidak usah. Karena ini sudah disiapkan. Kita bahkan lagi translate ke bahasa Melayu, sebagiannya ke bahasa Inggris, supaya tidak ada hambatan masalah bahasa. Sehingga ibu dan bapak bisa ngaji bersama saya. Kapan saya bapak dan ibu mau? Tinggal persoalannya adalah ini akan didengar oleh orang. Kalau ibu bapak memperlakukan ini sebagai sesuatu yang harus didengar. Tapi kalau digeletakin aja, mana ada juga yang mau dengar. Itu saya bilang, undang baik-baik, bikin halako kecilnya, siapin sound system sederhana di rumah, lalu kemudian perkenalkan, broadcast ke layar. Subhanallah. Setelah selesai, ibu ngomong nih sama tamu-tamu. Ini ya ada amalan. Subhanallah. Kata Ustaz Yusuf, amalan ini bisa menutup 7 pintu neraka. Kalau kita baca ini amalan, bisa nutup 7 pintu neraka dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke dalamnya. Nggak bisa. Nah, amalannya seperti apa? Nanti Sabtu besok datang lagi ke rumah saya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini memang. Tentu saja kita perlu silaturahim, tapi nanti setelah ngaji 10 sesi, setelah ngaji 20 sesi, kita ketemuan. Kita ngumpul di mana begitu sambil makan nasi biryani apa. Tapi ketemu saya sudah bicara, ambil Ustaz, ada ketenangan saya. Saya tiap hari sudah mendawamkan sholawat. Alhamdulillah Ustaz. Ini yang saya
Yang saya bilang bahwa saya perlu saudara-saudara semua, kita berdakwah dengan cara-cara yang sepatutnya zaman ini berdakwah. Ada teknologi. Di Singapura ini banyak sekali ustadz dan ustadzah. Titip pesan sama dia. Titip pesan sama dia. Ustadz, nanti Ustadz Yusuf ngomong tentang 7 amalan, tentang amalan soleh yang kalau dibaca 7 pintu neraka akan ditutup. Nanti setelah Ustadz Yusuf memaparkan, Ustadz yang mengulas. Selesai. Selesai. Bisa seperti itu dong? Oh, subhanallah. Oke, sekarang siapin handphone. Kita buat Sabtu yang akan datangnya nih. Ya, ini buat Sabtu yang akan datang. Siap-siap. Aku udah tahu ini aja. Rekam lagi. Yang di atas silakan mulai start. Oke, kasih tahu saya kalau sudah siap. Belum. Udah tekan belum? Ya, hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua yang dirahmati Allah, kelihatannya hari ini kita berkumpul di depan handphone semua ini, ya, di depan BB, di depan iPad, di depan Samsung Note, Samsung Tab, untuk mendengarkan amalan yang luar biasa. Yang insya Allah kalau kita ngamalin ini, 7 pintu neraka akan dikunci selama-lamanya oleh Allah dan kita tidak bakalan masuk ke dalam, dijamin. Nanti pada saat kita di padang mahsyar, lagi kebingungan, kesusahan, kehausan, nggak ngerti mau apa, tiba-tiba lewat satu pemandangan lewat. Ini kita lagi ngumpul nih di satu padang mahsyar namanya. Lewat nih satu pemandangan yang mengerikan. Siapa yang lewat, ibu bapak? Yang lewat adalah neraka. Jadi neraka ini bakal lewat, ditarik oleh 70.000 tali kekang. Bayangkan satu kuda yang jinak, nggak perlu pakai tali kekang. Tapi kalau kuda itu mulai liar, dia pakai tali kekang. Kalau kuda ini makin liar, diikat itu kuda. Bukan dengan 2 orang, tapi mungkin 4-5 orang yang mengawal ini kuda supaya tidak bisa bergerak. Neraka saking ganasnya itu ditarik oleh 70.000 tali kekang. Ibu bapak tahu 70.000 tali kekang ini, masing-masing talinya dipegang lagi oleh 70.000 malaikat Allah. Neraka ini begitu lewat melihat kita, udah berontak dia, pengen makan kita, pengen masukin kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Udah tak sabar dia menunggu hari hisab, padahal belum terjadi hari hisab. Itu baru di padang mahsyar. Saudara tahu kata Rasulullah apa? Coba hitung pundak kita. Pundak kita hitung. Coba tangan yang satunya, lihat seberapa jauh pundak saudara semua. Nggak nyampe sejengkal. 5 jari, 7 jari. Tapi nanti di yaumul qiyamah, di neraka nanti, orang yang kemudian masuk nerakanya Allah, maka dari bahu kiri ke kanan, kanan ke kiri, perlu perjalanan 3 hari. Akan dibesarkan itu makhluk-makhluk, manusia-manusia yang masuk ke neraka, sehingga dari bahu kanan ke kiri, kiri ke kanan, perlu perjalanan 3 hari. Dan saudara tahu, 1 harinya itu bisa 1000 tahun bandingan di kehidupan nyata. Paha kita akan dibesarkan sebesar gunung Uhud. Lalu sahabat bertanya, kenapa kok dibesarkan seperti itu ya Rasulullah? Ya, supaya bertambah-tambahlah siksaan Allah dirasa oleh mereka yang masuk neraka.